Mhm. Uh.
Hah? Belum tak start. Belum. Beneran. Pinjem Wisnu. Ini pojokan sana. Wis bali. Oh. Sumpah. Lagi be. Belum. Udah. Udah mulai. Udah. Oh, udah. Berarti pakai headset tapi. Hah? Ben iki ngos wae. Ivanova. Nek pindah login nih Sarah. Pindah. Oh, kamu di sini. Ah, ntar aku share ke screen. Oh iya benar. Iya kan aku. Ntar aku lihat pakai ini ya. Aku tahu.
mudeng toh. Itu apa? Di mudeng. Oh, bete banget hari ini. Itu apa? Ini pakai kamera itu. Iya. Kita nih kemana sih wilayah mana? Apa? Bentar. Halo. Kamu pembukaan dulu aja. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hai Kak Rosita, kita ketemu lagi. Hai juga. Ya mungkin kita tunggu sekitar paling lama 10 menit ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa masuk. Ini baru ada 3 orang. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan sehat. Gimana Mbak Rosita di sana, sehat-sehat? Sehat, cuma tamunya yang kurang sehat, kurang banyak gitu. Makanya di sini kita belajar supaya kita bisa menggait tamu lebih banyak lagi ya. Saat ini tuh nanti kita akan video ya Mas. Kita akan bersama-sama Mas Haikal. Di sini kita akan bahas tentang video. Video gimana cara buat video itu melalui Ya, handphone. aku udah install kan, disuruh install kemarin. Udah download itunya. Mbak, itu materinya nggak bisa dikirim dulu ya Mbak? Materinya dikirim? Materinya dikirim nanti gimana? Supaya gampang kita ikuti panduannya nanti. Oh ya, nanti dikirim ya? Di WA aja, di WA. Iya, boleh nanti aku kirim. Lagi proses. Apa sih gue udah mau download? Harus pakai wifi. Tapi itunya, tapi di situ tuh nggak bisa pakai loh background. Ini. Kita tunggu 1:15 ya. Kok mati? Emang kamu matiin? Iya, pakai dulu 1:15.
Yuk. Tes. Harus coba Dengan dengan dong ya. Oke. Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Semoga selalu sehat. Perkenalkan saya Faradela. Lagi-lagi kita ketemu. Kali ini saya bersama dengan Mas Haikal di sebelah saya. Ya, kita akan bersama sampai mengisi materi sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa rules-nya nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung unmute atau klik chat di kolom komen. Selain itu bisa juga nanti nanya, boleh nggak tuh Mas kalau misalnya ada yang kurang jelas tapi dia langsung nanya gitu, boleh nggak tuh? Mungkin setiap materi apa gitu ada waktu untuk bertanya. Oke, berarti nanti ada per sesi setiap materi ya? Iya, setiap. Ya, berarti nanti di setiap sesi materi boleh nanya langsung karena kan kita akan praktek langsung ini ya Mas ya? Iya. Karena kita akan praktek langsung bagaimana sih caranya membuat video melalui smartphone yang kita punya nih. Video menarik tentunya yang pasti bisa untuk ngangkat ya, maksudnya bisa untuk menambah harga jual dari produk kita. Oke, mungkin sudah 1:15 kita mulai saja Mas. Oke? Kita mulai. Oke. Silakan Mas Haikal. Ya. Kalau ada suara yang kurang jelas atau layarnya tak terlihat, bisa langsung bilang aja ya kakak-kakak. Yang pertama ya teman-teman, sebelumnya teman-teman dalam membuat video itu harus memikirkan konsep, karena konsep itu merupakan satu hal yang penting dan menjadi dasar dalam pembuatan video. Kamu bisa memikirkan ide untuk video yang akan kamu buat dan mengembangkannya, akan dibuat seperti apa, tema apa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Soalnya kalau konsepnya teman-teman langsung shoot, langsung asal ngambil video gitu, mungkin di post produksinya yang mungkin akhirannya pas editingnya mungkin Rada bingung ya Mas karena ya, numpuk-numpuk ya. iya, karena dari awal udah belum kerangkai, mungkin belum punya rangkaiannya yang pas kayak gimana. Selanjutnya referensi, mungkin teman-teman udah dapat konsep, udah dapat bayangan gimana gitu videonya, tapi teman-teman mau mungkin cari movement atau editingnya kayak gimana, teman-teman bisa lihat di Instagram ataupun YouTube. Saya juga kalau sedang membuat video itu ya mesti lihat referensi, nggak pernah langsung dari bayangan saya sendiri langsung shoot gitu, nggak pernah. Jadi langsung saya cari referensi, tahun ini trennya kayak gimana, editingnya kayak gimana, ya itu saya masih cari referensi. Teman-teman bisa follow Film Up Deco, itu keren-keren, itu isinya mungkin banyak iklannya, cara pembuatan iklan produk Melalui smartphone ya Mas ya? ya. Enggak, kalau referensi enggak harus dari smartphone. Oh gitu. Mungkin walaupun orang lain shootnya dari Kamera profesional. teman-teman bisa ngikutin movingnya, terus cara pengambilannya gimana, teman-teman bisa dari itu. Intinya adalah eksplorasi di situ ya Mas ya? Ya, eksplorasi. Selanjutnya teman-teman harus tahu ya, yang namanya HP kan fitur utamanya untuk komunikasi, bukan untuk untuk mengambil foto video ataupun video. Nah, teman-teman harus memaksimalkan pengaturan di HP kamu. Ya, ini sebelum merekam, atur fitur yang dimiliki smartphone kamu, mulai dari pencahayaan, kualitas video yang dihasilkan, seperti pemilihan kualitas bagus, sama seperti ketika kita akan mengambil foto. Mas.
Yang pertama, gunakan resolusi tinggi agar gambar lebih maksimal. Nah, ini teman-teman bisa lihat di kursor saya ya, pemilihan resolusi antara 720p, 30 fps, 1080p, HD 30 fps, 1080p, HD at 60 fps, dan 4K at 30 fps. Saya biasanya menggunakan 1080p 60 fps karena gambar yang dihasilkan itu sudah pas, tidak memakan memori yang banyak, dan 60 fps itu bisa membantu kita dalam membuat slow-mo. Kalau misalnya teman-teman ambil video gitu ya, oh pengen dibikin slow-mo, mungkin teman-teman bisa mengambil yang 60 fps. 60 fps itu dalam 1 detik berarti ada 60 frame, teman-teman. Kalau 30, 1 detik ada 30. Jadi kalau mungkin kita di slow-mo lebih halus yang 60 fps. Selanjutnya gunakan grid untuk memudahkan menempatkan objek kita. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada garis, ini namanya grid untuk memudahkan kita mengambil objek. Selanjutnya melakukan proses perekaman. Setelah semua persiapan sudah beres, kami bisa mulai syuting untuk video. Pastikan pengaturan kamera sesuai dengan keinginanmu, tempat yang ada, dan pencahayaan yang sesuai. Selanjutnya komposisi. Ya, di sini sebenarnya komposisi ada banyak ya teman-teman, tapi di sini saya jelasin mungkin 2 yang sering dipakai. Ya. Yang pertama, rule of third dengan patokan umum dikenal dengan aturan 1/3. Ya, komposisi rule of third dengan patokan umum dikenal dengan aturan 1/3, yaitu penempatan objek 1/3 ruang gambar. Sehingga foto menjadi lebih dinamis dan tidak kaku. Bisa dilihat ya teman-teman di sini kegunaan grid yang tadi itu. Saya menempatkan objek. Terlihat di sini garis horizontal dan vertikal bertemu pada objek yang kita akan ambil. Ya. Selanjutnya komposisi dead center. Komposisi ini dilakukan dengan cara membagi frame foto menjadi 4 bidang yang sama besar, lalu meletakkan objek tepat di tengah-tengah persinggungan garis yang membagi ke 4 bidang. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil gambar pas di tengah frame, teman-teman. Selanjutnya shoot size. Ya. Shoot size atau ukuran gambar besar kecilnya subjek dalam sebuah frame. Proses pengambilan gambar atau syuting merupakan sebuah bagian dari produksi audio maupun visual yang menggunakan kamera sebagai media rekam. Dalam pengambilan gambar dapat menimbulkan makna dan tujuan yang berbeda sesuai dengan jenis shoot yang digunakan. Ya, berikut ini jenis ukuran gambar shoot size. Yang pertama extreme close up ya teman-teman. Di sini kelihatan cuma satu bagian wajah yang terlihat. Ya, selanjutnya close up. Di sini terlihat cuma bagian wajah saya. Ya. Selanjutnya medium close up.
dari atas kepala sampai Pinggang. ya mungkin pinggang. Ya. Selanjutnya medium shoot. Medium shoot dari ya kalau ini dari pinggang sampai atas kepala ya. Long shot pengambilan dari jarak jauh digunakan untuk meliput area lebar. Jadi teman-teman bisa mengambil objek dan background areanya. Jadi terlihat lokasinya di mana. Selanjutnya extreme long shot. Ya, di sini objek sangat terlihat kecil banget ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memperlihatkan tempat yang sangat luas untuk memperindah gambar. Selanjutnya perhatikan sumber pencahayaan untuk video. Sama seperti fotografi ya teman-teman. Ada atau tidaknya cahaya sangat berpengaruh besar pada kualitas video. Cahaya terbaik berasal dari cahaya alami, seperti sinar matahari. Waktu terbaik tapi untuk merekam video saat ada matahari itu teman-teman di pagi dan sore hari. Untuk siang sebaiknya kondisional. Ya. Soalnya kalau pagi dan sore itu kan mataharinya miring ya teman-teman, nggak pas di atas kita. Jadi tidak shadownya tidak terlalu keras. Bayangan ya kamusnya. Iya, bayangannya tidak terlalu keras. Selanjutnya mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan Kalau dulu. ada yang mau ada yang nanya ya. Iya, mungkin teman-teman Mungkin langsung bisa masih unmute bingung. saja. Sampai sini. Gimana? Apakah ada yang langsung aja tarik aja ke atas. Ini Kalau kalau ada yang mau tanya bisa langsung aja manage. Buat yang mau tanya boleh di unmute. Untuk tipe handphone yang paling bagus untuk kebutuhan ini yang mana ya? Kasih. Dari Rosita. Ya. Oke, Kak. Terima kasih. Kalau tipe sebenarnya nggak harus tipe ya Mbak ya. Tapi yang penting ada resolusi yang tadi saya sebutin, yang 1080p 60 fps. Itu mungkin sudah mencukupi. Kalau mungkin di sini ada rekomendasi handphone tertentu, soalnya saya mau beli yang baru nih Mas. Kalau dari saya sendiri mungkin dari produk Apple ya Bu. Tapi nggak harus yang terbaru. Kalau saya di sini masih pakai yang 6S itu sudah sangat cukup buat saya. Kalau video-video pakai HP gitu sudah masih bagus lah. Ya. Kalau saya pakai aplikasi VN untuk ngedit. Mungkin teman-teman bisa iPhone ya. Iya. Ngedit menggunakan handphone, saya menggunakan VN. Ya, Mungkin VN. bisa ditunjukin. Aku sepertinya ada aplikasi VN. Yang ini. Mana ya kameranya? Mungkin nanti aja Mbak. Okay. Nanti saya ngasih basic dasar. Oke. Iya. Mungkin ada lagi teman-teman. Tapi Mas kalau misalnya kita pakai handphone itu ada perbedaannya nggak dengan
Misalnya Mas Haikal nih sekarang pakai produk Apple. Iya. Kakak di sana Android gitu misalnya. sama saja. Kalau sama aja ya. sama aja. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nggak ada. Kalau aplikasinya sama, tetap sama kok. Selain pakai suara menggema. Selain pakai VN, aplikasi apa lagi, Mbak? Mas kira-kira yang bisa dipakai gitu? KineMaster mungkin menggunakan KineMaster, tapi kalau saya dari KineMaster pakai VN, buat saya lebih simple VN ya. VN ya. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya, Mas ya? Fitur-fiturnya cukup lengkap. Ya. Hampir sama kok. Tapi sebenarnya kalau editing video itu kesukaan juga sih. Nggak harus saya pakai ini, teman-teman harus pakai sama kayak saya, nggak harus. Jadi senyamannya teman-teman aja pakai aplikasi yang mana. Tapi untuk yang ini, untuk VN ini tadi gratis ya aplikasinya, Mas? Gratis. Berarti memang nggak ada alasan untuk menghalangi untuk buat video yang bagus ya? Iya, nggak Mungkin harus ada yang mau mahal. ditanyakan lagi? Mungkin. Kalau untuk nanti akan dijelaskan ya, Mas, misalnya kayak kalau kita butuh untuk ngambil video yang bagus tuh kita butuh alat apa aja. Oh, gitu. nanti ada kok. Nanti kita jelasin ya. Ya, mungkin lanjut aja. Boleh? Ya. Oh ya, siap. Share screen dulu. Zoom. Pakai Zoom. Lihat Zoom. Sudah. Ya, selanjutnya suara aku masuk. Selanjutnya exposure. Exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh ke medium film atau sensor yang akan mempengaruhi seberapa terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Tingkat exposure akan sangat mempengaruhi kualitas video atau foto secara keseluruhan. Karena itu, jika Anda ingin mendapatkan gambar video yang bagus, perhatikan pencahayaannya. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang. Ini contohnya ya, teman-teman. Bisa dilihat kalau teman-teman ngambilnya overexpose atau terlalu terang, objek yang teman-teman ambil mungkin detailnya banyak yang hilang. Mungkin dari tulisannya, dari logo-logo gambarnya itu akan hilang, jelas, ya? menjadi putih semua ya. Selanjutnya standar atau properly pas. Bisa dilihat background dan objek yang teman-teman ambil, detailnya itu kelihatan semua. Ya, kalau selanjutnya yang terlalu terang, terlalu gelap, bisa teman-teman lihat kurang nggak enak ya dilihat tuh. Kalau overexpose pun kalau kita nyoba diedit, kalau udah terlalu terang itu agak susah teman-teman. Jadi kita harus pas dulu lah mengambil expose-nya atau penerangannya lah, harus pas dulu. Selanjutnya white balance. Nah, kalau white balance itu nggak semua HP ada ya teman-teman. Sebenarnya nggak semua HP ada fitur manual white balance-nya. Tapi di sini saya akan jelasin dasarnya white balance. White balance itu suhu warna ya teman-teman. Suhu warna di kamera. Jadi kadang kalau kita ngambil video kok terlalu kuning atau terlalu biru, nah itu mungkin white balance-nya belum pas teman-teman. Teman-teman bisa pakai kertas putih dulu untuk ngepasin suhu warnanya itu udah pas, udah putih atau belum. Nah itu bisa dilihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang menurut saya penting
dalam video, kamera movement. Dalam pengambilan video, kamu bisa memberikan beberapa kamera movement untuk mempercantik video yang akan kamu buat. Nah, ini contohnya, zoom in, zoom out. Sebenarnya ini nggak rekomen, teman-teman. Kalau menggunakan handphone, terus kita zoom in, zoom out. Tapi ini contohnya buat teman-teman. Ntar kalau zoom in, zoom out, sebenarnya di editing bisa. Di editing ntar kita bisa zoom in, zoom out. Jadi gerakannya lebih halus kalau pas di editing. Nah, ini contohnya seperti ini. Zoom in, zoom out itu gerakan yang dilakukan oleh lensa karena kamera mendekat maupun menjauh dari objek. Nah, ini. Kita lihat. Nah, ini contohnya saya menggunakan tangan ya, zoom in, zoom out-nya, teman-teman. Bisa dilihat hasilnya kurang halus kalau menggunakan tangan. Oke. Selanjutnya tilt up atau tilt down. Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah atau ke bawah. Masih menggunakan tripod ya, teman-teman. Tadi juga masih menggunakan tripod. Ya. Biar lebih stabil gambarnya. Bisa dilihat, teman-teman, dari atas ke bawah ya. Oke, lanjut ke movement berikutnya. Follow ini pengambilan yang mengikuti objek. Jadi kalau teman-teman ngambil video orang berjalan atau mungkin sedang menggunakan sepeda, teman-teman ngikutin pakai kamera ini seperti ini. Kalau ini saya ngikutin baterai. Ini contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ya, yang ini movement parallax. Teman-teman ambil gambar yang seperti menggeser kamera, tapi kayak mau melingkari objeknya, mau muterin objeknya. Nah, bisa dilihat tangan saya ya. Hasilnya seperti itu. Mungkin saya full screen. Oke. Nah, ini melakukan proses pengeditan yang terakhir ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa kelihatan dua aplikasi yang saya gunakan, VN dan KineMaster. Tapi sebenarnya masih ada lagi, ada banyak software pengeditan video yang dapat kamu gunakan dalam smartphone seperti KineMaster, Viva, InShoot, Quick, VN, dan lain-lain. Pada proses ini juga kamu dapat menggabungkan, memotong, menambahkan, dan memberi efek sesuai dengan keinginanmu. Ya, dasar editing. Di sini teman-teman, dasar editing trims. Kamu bisa menggunakan trims atau trimming untuk memangkas suatu objek, proses edit. Yang mana kamu dapat mengedit suatu bagian atau membuang bagian yang tidak kamu inginkan. Jadi, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Trim itu. Nah, misalnya pertamanya seperti ini. Nah, saya langsung yang belakang itu saya langsung hapus, langsung cut aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya cut. Cut merupakan teknik dasar editing video yang digunakan untuk memotong gambar satu dengan gambar lainnya tanpa menghilangkan gambar selanjutnya. Bentar, saya full screen.
Nah, ini hampir sama kayak trim ya, teman-teman. Tapi kalau di sini belakangnya nggak hilang. Jadi masih ada. Mungkin kalau teman-teman mau pakai video, jadi teman-teman mau pakai untuk mempercepat ya mungkin bisa menggunakan cut. Kalau trim kan tadi belakangnya langsung hilang. Lah kalau cut, Halo, cut itu ya halo. mau nyela dulu Mas, boleh ya? Maaf. Oh, Boleh, ya, boleh. Iya, Gimana, gini. kirim. Saya benar-benar masih pemula ini. Tahu ada aplikasi ngedit video di smartphone aja, ini baru berkenalan hari ini. Nah, Iya. yang supaya saya bisa punya sesuatu yang yang saya dapat dari sesi ini, sebaiknya bagaimana kalau Mas misalnya membedah satu fitur dulu, contohnya ya. Saya sambil buka-buka VN-nya, aplikasi VN-nya. Saya nyari di mana cut, di mana yang barusan Video Mas tutorial ya Ibu maksudnya? Ya. Jadi bukan video tutorialnya, tapi fitur-fitur cutting-nya di mana, editing-nya gitu. Oh, iya. Iya. Oke, Bu. Mungkin kita bisa ulang lagi ya, Mas ya? Iya. Tapi kalau Setuju dengan Pak Sudame ya, Bapak Ibu? Iya. Dengan kalau dari movement-nya tadi gimana, Bu? Ibu udah sebelum itu, kalau Mas. Maksudnya di handphone saya ini, saya nyari fiturnya itu di mana? Saya sudah buka VN, contoh. Oh, iya. Kalau share screen bisa nggak sih? Share screen bisa? Ya, mungkin ibunya share screen. Oh, di sana nggak bisa? Oh, nggak bisa? Bisa, bentar ya. Oh, enggak. Atau mungkin gini, Mas Haikal, bisa kita tadi kan kita menjelaskan tentang dasar-dasar foto video dan lain sebagainya, Ibu. Mungkin kita saat ini untuk dasarnya dulu dasar penggunaan VN sendiri, misalnya gimana cara masukin video ke dalam aplikasinya, mungkin begitu. Ya, seperti itu, mengimport videonya atau videonya seperti apain gitu sampai bisa diedit dan perlakuan lain gitu. Mungkin Ibu bisa Ibu punya teman-teman punya enggak video yang udah direkam, mungkin bebas sih video apa aja. Ya, Ibu. saya ada siapkan, memang sengaja siapkan untuk materi ini. Saya ada video singkat. Lihat ya. Ibu bisa lihat track di sini ya, yang saya kursor ini, Bu. Dari aplikasi VN ya. Iya. Aplikasi VN, terus sebentar saya tunjukin ininya saya, tampilan. Ya, boleh. Aplikasinya. Sorry, menyela gimana kalau diulang dari awal aja, mulai dari pembukaan aplikasinya gitu. Saya juga dari tadi sih pakai VN ini. Iya. Oke, kita coba ulang dari awal untuk cara awal pertama kali gimana sih buat video gitu. Posting. Udah share screen belum? Belum. Boleh bareng-bareng kita pandu dari sini ya, Mas Haikal ya. Oke, mungkin bisa dibuka dulu di handphonenya. Ulang tadi kamu ya. Mungkin bisa di handphonenya. Bisa dibuka dulu di aplikasi di App Store atau Play Store. Kita download dulu VN-nya. Sudah. Apakah sudah? Sudah. Nah, di situ boleh
ambil sedikit video-video sekitar 2 sampai 5 detik ya Mas Haikal ya? Iya, boleh segitu. Sudah cukup. Ya, mungkin ambil sampel contoh-contoh yang ada aja. Nanti bisa kita bantu bagaimana cara importnya, buka aplikasinya dan lain-lain. Ya, ini ada gambar yang saya zoom ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Pinggirin aja Mas. Ya. Ini ada lambang musik di sini, ada lambang subtitle. Ya, Teks ini teks ya. Selanjutnya stiker di sini. Nah, di bawah ini video teman-teman. Kalian bisa ngeklik tab di sini. Nah, teman-teman bisa pilih video. Beda tampilan. Gimana? Gimana, Bu? Beda dengan tampilan VN yang ada di HP saya. Oh gitu. Boleh Boleh ditunjukin? Boleh dilihatin, Bu? Boleh Boleh ditunjukin? sebentar. Ya. Mana ini? Halo, nggak kelihatan sini ya? Gimana? Kok nggak bisa? Sebentar. Ya. Oh ya, baik, Bu. Kok nggak bisa ini ya? Gimana? Nggak bisa. Nggak, Screen. monitornya masih di materi. Iya. Iya. Oke, boleh. Oke. Nah, Silakan, Bu. ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, iya. Oh, boleh dijauhkan sedikit, Bu? Dimundurkan sedikit. Dimundurin. Biar saya bisa lihat. Di keatasin. Ke atasin sedikit, Bu. Keatasin. Ke atasin sedikit, Bu. Kelihatan. Sebentar. Makanya udah. Maaf, Bu, kurang kelihatan. Kita coba buka aplikasi juga di sini ya. Iya. Ini. Maaf. Pencet Bu, tanda ada plus. tanda plus di bawah sini. Di Ya. bawah sini, Bu. Ada plus. Udah Nah, ada. itu. Terus Ibu bisa klik new project. Ya. New project. Yang warna Ya. biru? Oke. Ibu yang ada guntingnya. Ya, baik, Ibu sekarang milih video yang mau diedit. Oke. Mungkin satu aja boleh, Bu. Buat memperkenalkan fitur Nih, dasarnya ya, Bu ya. Ya. sudah. Ya, itu. Sudah langsung pencet. Bentar. Apply. Ya, apply itu, Bu. Then, Ya, boleh dilihatkan, Bu. oke. Di sini ada tanda apa Ya, ya? seperti yang saya tadi, Bu ya. Ya, lanjut Mas, lanjut. Ya, sekarang bisa share screen lagi ya saya, Bu. Ya, lanjut Mas. Makasih. Oke. Ya, bisa mencoba dasarnya yang tadi ya, Bu ya, fitur yang saya jelasin. Ya, pertama itu lanjut. trims. Ibu bisa klik di trim itu, Bu, tanda Ya, saya klik. ya lihat. Trim ini ya, Bu ya. Ibu bisa nyoba buat menghilangkan buat ngekat tapi bisa langsung ngilangin yang belakangnya. Ibu bisa nyoba mungkin bagian detik berapa sampai detik berapa yang mau Ibu pakai. Oke. Nah, itu fungsinya trim dari itu. Mungkin sudah jelas, Bu, sampai sekarang sampai
Cukup jelas. Yang kemudian itu cut hampir sama kayak cut, hampir sama kayak trim. Kalau di sini namanya split ya Bu, bukan cut tapi namanya split kalau di VN. Oke, kalau Ibu menggunakan split itu mungkin video panjang ya Ibu, mungkin tutorial masak. Nah, Ibu pengen nyempetin bagian, mungkin Ibu pengen nyempetin menit 2 sampai menit ketiga, langsung menit keempat. Jadi Ibu menggunakan cut aja daripada trim. Soalnya trim kan ngehilangin bagian belakangnya. Oke, jadi Ibu harus nge-import lagi. Iya. Bisa diulang Mas tadi fungsi trim tadi apa? Kalau menghilangkan trim bagian awal. Kalau trim bisa awal bisa akhir. Oke. Jadi Di ujung bagian ya. Di ujung Di ujung bagian ya. itu langsung hilang. Mas, Oke. bisa dipraktekin nggak cara milih trimnya itu, cara milih durasinya? Oke. Oh, baik. Mungkin bisa share dari handphone aja ya Mas ya. Ini saya ada video contohnya. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Trim. Nah, ini video contohnya. Bisa dibesarkan Mas. Oh iya. Anunya mana? Klik dulu tadi. Di play dulu. Di full screen. Slideshow. F5. Nah, namanya. Ah, ini perlu nih lensa tambahan. Ya, lensa tambahan emang kalau ngevlog Ibu mungkin perlu. Kok balik? Nah, trim bisa dilihat ya teman-teman. Ini saya ngetrim, saya melihat dulu Ya. video yang ini. Yang bagian depan saya hilangi, yang bagian belakang juga saya hilangin. Nah, bisa langsung saya apply. Bagaimana Ibu? Apakah setiap setiap treatment itu harus langsung di save atau nanti sesudah semuanya? Maksud saya gini, di awal saya mentrim 5 detik, tapi berikutnya saya pengen mentrim lagi 2 detik lagi, masih terlalu kepanjangan gitu. Oh, nggak perlu di save Bu. Itu ntar aja kalau udah selesai videonya, semua. bisa Ibu. Oke. Ya, selesai semua Ibu save. Oke, Sampai sini makasih. bagaimana? Ya, untuk trim dan Cut? ya sudah. Ibu? Sudah ya? Biasanya kan kita tadi belum praktekin. Oh, sebenarnya hampir sama sih. Habis cuma Maaf, Mas, ada yang mau saya tanya nih. Yang udah kita potong tadi gimana cara buangnya? buang sendiri. Yang Ibu cara buangnya mungkin bisa diklik aja yang bagian yang pengen dibuang. Antar Ibu pakai trim. Jadi nah itu tadi fungsinya kan berbeda Ibu. Fungsi trim dan cut. Makanya kalau Ibu pengen menghilangkan bagian sisi yang langsung pengen dibuang, maksudnya ada yang pengen langsung dibuang itu menggunakan trim. Bukan yang split. Kalau split Dia hanya memisahkan ya. hanya memisahkan. Oh, udah Mas, thank you. Saya blok dulu, klik terus tekan delete. Thank you ya. Iya. Oh iya. Selanjutnya transisi. Kalau di VN itu transisi juga ya Mas ya?
Iya, transisi juga. Benar. Gambarnya nah, itu ada tanda plus ya, Ibu, teman-teman. Ada tambah plus di VN-nya antara video 1 dan video 1. Video pertama dan video berikutnya ada tanda plus seperti ini. Udah ditemukan? Udah. Teman-teman? Udah ya, bisa diklik langsung aja. Langsung diklik di tanda plusnya ya? Iya, langsung diklik tanda plusnya aja. Ya. Nah, di situ teman-teman bisa milih aja seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini seperti itu. Mungkin teman-teman bisa milih yang mana, bebas kesukaan teman-teman buat transisinya. Ulang nggak kelihatan tadi. Transisinya. Nah, Ya, klik tanda plus di tengah-tengah video pertama dan kedua. Oke. Nanti dia akan keluar pilihan transisi ya, Mas ya? Iya, langsung kelihatan pilihan transisinya. Ya, boleh diklik aja. Pilih yang mana aja bebas. Sebenarnya kesukaan saja kok, Bu. Nggak perlu harus sama kayak saya. Ibu sukanya yang seperti apa? Mau perpindahan videonya mau yang muter atau mau yang putih? Apa mau Blank ya? Iya, putih. Horizontal. Oke. Ya, Boleh pilih saja. boleh. Bebas saja sih, Bu. Kalau sudah, langsung apply saja. Apply to all. Bagaimana, Ibu? Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya, pilih musik yang pas untuk videomu. Karena musik bisa memberi dukungan visual dalam video. Dengan ada background, maka kesan atau pesan visual dalam video akan semakin menonjol, sehingga konten video mudah dipahami. Ya. Selanjutnya, videomu tidak membosankan ya, teman-teman. Jadi kalau Mas bisa nanya? video, Ya, boleh. monggo. Kalau yang kita edit ini udah ada suaranya, tapi mau kita ganti dengan suara yang lain gimana caranya? Suara musik ya, Bu, maksudnya? Iya, kebetulan ini praktekku ini orang lagi nyanyi live. Aku mau masukin suaranya yang udah direkam bagus itu. Jadi video ini hanya actingnya aja. Ibu bisa klik yang ini, Bu. Ada tanda musik. Musik paling atas. Iya, paling plus ini. Oke. Oke, Ibu bisa pilih musiknya di mana, di folder mana. Di folder Ibu. Sudah. Sudah ya? Bagaimana, Ibu? Iya, Mas, sudah saya ikuti. Thank you. Sudah jelas ya? Sudah, Mas, sudah. Ya, selanjutnya di sini akan ngeliatin contoh video yang saya buat menggunakan handphone ya. Teman-teman. Yang pertama ini kopi saya buat di rumah. Kalau mungkin teman-teman punya usaha kopi bisa Mencontoh ya. mencontoh ya. Ini saya juga mencontoh tren video saat ini ya. Mungkin seperti ini. Ya. Kok udah sekian. Maaf. Ya ini saya lihat. Yuk. Suaranya ada nggak lagi? Suara. Musiknya terdengar nggak ya, Bu ya? Enggak. Enggak. Gimana caranya? Di tempatku terdengar sih. Soalnya kamu nyambungin. Nyambung laptop. Oh. Sebentar, Ibu ya. Saya setting dulu.
Iya kok, harusnya bisa ya. Nah, Automatic green. Audio. Iya, bukan. Bersama. lihat aja teman-teman videonya. Saya pakai background dapur biasa, lihatin proses pembuatan videonya. Ya, lihat teman-teman movement yang saya pakai apa tadi. Ini ya tadi itu transisi. Nah ini zoom tilt down. Movement. Gimana? Pengaturan movementnya yang mana? Pakai yang mana? Oh, movementnya yang saya pakai tripod tadi, Bu. Yang di awal. Yang di awal. Cara pengambilannya. Iya, Yang mungkin di itu awal. bukan editnya. Bukan editingnya, tapi Cara pengambilan videonya ya, cara Mas, ya? pengambilannya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, Ibu ya. Ini Ya. mungkin saat ini lagi new normal. Saya membuat video. Untuk homestay. Iya, untuk homestay. Nah, ini ada para Ini bukan Gimana? ini bukan video yang bukan gambar yang digabung di dalam video atau memang video ini yang dia diedit? Ini sudah saya edit, Ibu. Jadi Ya, beberapa video movement yang kamera. Iya, video yang diedit. Ini contoh aja, Ibu. Mungkin buat referensi Iya, teman-teman. referensi. Ya, saya lanjutkan, Ibu. Ya, lanjut. Oke, berarti tadi itu diambil menggunakan handphone, Mas?
Iya, menggunakan handphone. Tapi bisa dilihat ya teman-teman, kalau handphone mesti ada kekurangannya lah seperti itu. Ya, Tapi mungkin bisa warnanya yang beda ya. tapi kita bisa maksimalkan dengan movement, mungkin dengan tripod. Berarti dalam kata lain, sebelum kita ngedit, hal yang paling penting kita lakukan adalah mengambil video sebaik mungkin ya. Iya, konsep. Balik Maksudnya lagi ke konsep. bayangannya. Teman-teman harus punya rangkaiannya lah, punya bayangan rangkaiannya, biar nggak bingung ntar pas ngedit itu habis video ini video apa ya gitu. Ya, kalau boleh sharing aja teman-teman, ini boleh kita stop record ya. Ya. Stop share. Ya, jadi biasanya karena saya juga beberapa kali membuat video by phone, yang saya lakukan adalah kalau begitu untuk menyusun konsep ya harus mengambil apa-apa dulu. Itu saya catat dulu di awal. Iya, itu. Misalnya kita mau kopi, oke kita mulai dari bijinya dan sebagainya, itu biasanya saya catat dulu dari awal. Ya. Untuk sharing aja buat teman-teman semua. Mungkin bisa saya tanya jawab sekarang. Ya, boleh. Di sini udah ada Mbak Santi Saragi. Apa itu artinya Santi? ekspor? Ya, ekspor itu apa? Ekspor itu apa namanya, memproses video teman-teman yang udah diedit tadi jadi video utuh, jadi satu video ya. Jadi teman-teman udah edit, udah trim, udah cut, udah kasih transisi. Nah, teman-teman bisa ekspor jadi satu video. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, bisa langsung unmute mungkin, atau lewat chat juga bisa. Mas, maaf ini di luar konteks ya. Ya. Tadi kan apa lagu-lagunya itu kayaknya musik dari diambil musik ya, bukan musik sendiri. Itu gimana nanti ciptanya pas kita promosi kayak aku nih homestay atau cafe itu tiba-tiba musik orang diklaim pula nanti. Nah, ini bagus nih pertanyaannya Ibu. Bagus ini. Sebenarnya yang tadi pakai itu dua-duanya tadi musiknya dari VN. Nah, sebenarnya VN itu ngasih musik gratis, Bu. Jadi Ibu bisa klik tadi di logo musik yang tadi ya. Nah, ntar ada pilihannya musik dari VN. Ya, oh ya, oke deh. Makasih banyak ya, Mas. Gratis. Thank you. Ya, baik Bu. Selanjutnya YouTube juga ngasih musik gratis. Nah, itu nggak ada apa, bebas digunakan, gratis. Itu dari YouTube juga ngasih. Selanjutnya teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mungkin Mas mewakilkan teman-teman ya, mungkin kalau misalnya ambil video nih buat pemula. Buat pemula nih seharusnya video itu diambil berapa lama ya, Mas? Maksudnya misalnya saya mau membuat video homestay. Ya. Untuk prosesnya itu kira-kira berapa lama? Proses misalnya saya ingin mengambil saat pintunya terbuka, biar nggak terlalu lama editnya, dan efisiennya tuh kita harus ngambil berapa detik sih untuk satu angle ya? Kalau saya untuk satu angle itu mungkin sekitar 3 detik mungkin, Mbak. 3 detik, 4 detik. Hanya 3 detik, 4 detik ya? 3 detik, 4 detik. Tapi itu saya mungkin kalau kurang pas saya ulangin lagi. Saya ulangin nggak pintu. Jadi sepasnya teman-teman aja sebenarnya. Gitu, jadi nggak ada patokan yang nggak ada patokan. Iya. Mungkin kalau udah cukup ya udah, kalau belum bisa diulangin lagi. Itu. Ya mungkin selesai ini kita langsung share biar nanti teman-teman juga bisa cepat langsung belajarnya ya. Iya. Bisa langsung juga nanti kalau misalnya bingung bisa langsung tanya-tanya juga ke Mas Haikal. Bisa lewat chat ya Mas ya? Bisa lewat chat, nanti bisa minta nomor Mas Haikal melalui pendampingnya masing-masing. Jadi biar pendampingnya yang langsung memberikan kontaknya Mas Haikal. Yeah. Mungkin ada yang akan ditanyakan lagi? Silakan Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Atau masih bingung gimana sih makainya gitu ya Mas ya? Sebenarnya perlu ekspor presentasi. Gimana Bu?
Ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup ya, Mas. Ya. Ya. Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Materinya akan langsung saya kirim selesai webinar kita, biar langsung bisa belajar. Untuk misalnya masih ada bingung, masih gimana sih Mas caranya dan lain-lain, bisa langsung aja hubungi Mas Haikalnya melalui pendampingnya nanti, atau bisa juga di YouTube banyak ya Mas ya tutorialnya Banyak sebenarnya. sekali ya. Di YouTube juga banyak sebenarnya. Tapi boleh banget langsung hubungin Mas Haikal lewat WhatsApp. Oke, kalau itu kurang lebih kita minta maaf ya Iya. Mas. Kami kita minta maaf. Semoga ilmunya berguna, bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa membangkitkan lagi semangat ya, semangat di tengah pandemi ini. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sum, Mbak Sudami. Rosita, ya. Pak Sudami, terima kasih, Mbak Rosita, Kak Santi, terima kasih, sampai bertemu. Cuman bertiga ya. Iya, cuma bertiga. Iya. Gak apa-apa, cuma kita yang mau pintar kok. Mungkin yang lain Iya, betul. Tahu deh. Terima kasih ya, Bu. Materinya Terima dong, kasih. materinya. Mau dong. Iya, Ya, nanti langsung aku kirim ya. nanti dikirim ya. Oke, Terima kasih, guys. Mas, Terima kasih Mbak. ya. Ya, selamat siang, Ya, sehat-sehat. terima kasih Bu. Sehat-sehat. Bye-bye.